Shalom saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama kami di Gideons dalam kesempatan saat ini di waktu yang indah. Tuhan boleh percayakan untuk boleh kita nikmati bersama-sama dalam renungan dan doa di saat ulang tahun anak-anak Tuhan, dikasihi Tuhan. Saat ini saya percaya oleh karena ucapan syukur Bapak dan Ibu Saudara kepada Tuhan, hingga boleh bersama-sama dengan The Gideons menikmati renungan ulang tahun, bahkan doa bersama datang kepada Tuhan. Sebelum kita melanjutkan renungan kita, mari kita datang kepada Tuhan, berdoa, memohon hikmat. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, keagungan, kemasyuran hanya bagi-Mu ya Tuhan. Untuk segala waktu dan kesempatan yang baik yang Kau berikan bagi Bapak Ibu Saudara kami yang sedang berulang tahun. Atau mungkin ada keluarga, anak-anak mereka, saudara-saudari mereka, teman kerja mereka yang sedang berulang tahun, tapi rindu saling memberkati oleh karena kasih kemurahan dalam hidup kami. Saat ini kami akan mendengarkan renungan bersama-sama. Berikan kami hikmat, berikan kami kebijaksanaan, bahkan akal budi dan sukacita untuk boleh menyambut, menerima kebenaran firman Tuhan. Jadikan kami jadi tanah yang subur, bahkan bejana yang siap diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kasih Allah, lawatan Tuhan yang begitu nyata bagi kita, hingga boleh bertambah 1 tahun umur Bapak Ibu Saudara, atau mungkin anak, keluarga, teman kerja, sahabat yang kita kasihi. Semuanya karena kasih kemurahan Tuhan. Kami ucapkan selamat ulang tahun, berkat Tuhan, kasih Tuhan takkan pernah berkesudahan, akan dilimpahkan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, siapapun keluarga yang sedang berulang tahun, sahabat juga demikian. Dan saat ini tema kita pada kesempatan hari ini, kapanpun Bapak Ibu Saudara mendengarkan renungan ini, di saat pagi hari, siang, sore, bahkan di malam hari, atau di pergantian hari, menerima mahkota kemuliaan. Menerima mahkota kemuliaan. Kita akan baca kebenaran firman Tuhan yang kita ambil dalam Matius 24 ayat 37. Matius 24 ayat 37. Demikian kebenaran firman Tuhan. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Saya bacakan kembali. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti apakah orang-orang di zaman Nuh dahulu? Timbul pertanyaan bagi kita yang tidak mengetahui, atau mungkin kami menanyakannya kembali kepada kita semua yang mendengarkannya. Dan ternyata sobat terkasih, kehidupan mereka pada waktu itu penuh dengan segala jenis kejahatan. Di sana mereka sama sekali tidak mengindahkan hukum-hukum Allah. Mereka lebih senang untuk boleh melakukan dosa daripada kebenaran. Di sana mereka, manusia benar-benar telah rusak. Maka dalam Kejadian 6 ayat 5 berkata, dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Coba kita bayangkan Bapak Ibu Saudara, bahkan di saat ini, di masa sekarang ini, menjelang kedatangan Yesus yang kedua, keadaan dari antara kita, keadaan manusia di bumi ini tidak jauh berbeda dengan orang-orang zaman Nuh dahulu. Bapak Ibu Saudara, kita boleh melihat di mana-mana segala jenis kejahatan merajalela. Ada pembunuhan di sana, kekerasan yang kita lihat, tipu muslihat, kedurhakaan, dan masih banyak lagi contoh-contoh.
yang mungkin saja dekat dengan kita. Bukan saja antar negara, tapi dekat dengan kita. Namun bukanlah berarti kehidupan orang-orang Kristen boleh tenggelam dan terlibat di dalamnya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jika kita tidak berbeda dengan orang-orang dunia, maka kita juga akan mengalami hal yang mereka alami. Nenek moyang kita yaitu apa? Binasa. Binasa, Bapak Ibu Saudara. Tuhan menghendaki kita memiliki kehidupan seperti Nuh. Apa katanya? Seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Bahkan Nuh itu apa? Nuh itu bergaul dengan Allah. Kita ketahui bahwa ketaatannya Nuh itu dan seisi keluarganya membuat mereka selamat dari air bah. Nah, Tuhan mencari orang-orang yang taat dan hidup tidak bercela. Kita tanyakan dalam hati kita, dalam pikiran kita, Bapak Ibu Saudara. 1 tahun Tuhan tambahkan umur untuk Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan renungan ini. Inilah yang paling dicari Tuhan di akhir zaman ini. Bukan orang-orang yang hidup dalam kefasikan atau suam-suam kuku. Karena apa? Karena firman Tuhan dalam Wahyu 3 ayat 16 terhadap orang yang suam-suam kuku, Tuhan dengan sangat keras berkata, "Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku." Bayangkan Bapak Ibu Saudara terkasih. Ketaatan menurut kita menyangkali diri setiap hari, menyalipkan hawa nafsu kedagingan, dan memiliki penyerahan diri total kepada Tuhan. Mungkin ada yang berkata dari antara kita, mungkin kita sendiri menjadi pelakunya. Mengapa harus capek-capek melayani Tuhan? Mengapa harus capek-capek menjadi pembersih gereja, memperhatikan kebersihan gereja, menjadi singer di altar, menjadi penerima tamu, infocus multimedia lainnya, pemain musik, worship leader di ibadah raya, di ibadah pemuda-pemudi, di ibadah remaja, menjadi guru sekolah minggu, menjadi leader di home cell, atau apapun itu kegiatan pelayanan, atau di komunitas apapun itu sebagai pelayanan. Kita berkata, untuk apa capek-capek? Untuk boleh melayani Tuhan. Mending waktu kita gunakan untuk hal-hal yang menguntungkan bagi kita. Apa itu? Menghasilkan uang, membuat kita happy. Apa saja hal-hal yang membuat kita happy, hobi kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara hobi bermain bola, futsal, bermain bulu tangkis, nge-gym, shopping atau hal-hal yang lain. Ke pantai, liburan. Bahkan mungkin di saat ibadah kita sengaja kita pergi liburan. Atau mungkin karena di saat ibadah saja kosong, kita tukarkan dengan hal-hal duniawi itu. Karena apa? Lebih berharga. Dan ibadah-ibadah tidak ada nilainya di mata kita. Makanya bisa ditukarkan dengan hal-hal dunia tadi, hobi tadi. Bahkan ketika kita bisa menolak overtime, tetap kita terima. Padahal apa? Mungkin setiap bulannya kita menerimanya dan sama sekali kita tidak pernah ibadah. Bisa saja kita menerimanya jika ada overtime 3 kali atau 4 kali seminggu, kita terima 2 kali. Ibadah kita 2 kali. Kita perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Ada juga yang berkata, jangan terlalu rohani kali lah. Gak usah rohani amat deh. Gak ada untungnya juga. Kenapa? Gak ada datang uang langsung jatuh dari langit. Atau mungkin ketika kita melayani dikasih uang 1 koper 1 goni, atau bagaimana langsung kaya.
Mungkin kita sudah capek-capek membersihkan gereja, memperhatikan gereja, tidak ada yang datang. Sebagai keuntungan yang nyata, real bagi kita. Namun satu hal yang harus kami sampaikan, yang harus kita ketahui dan kita ingat kembali, bila kita menyia-nyiakan kesempatan, kelak kita akan menyesal. Ingat, bila kita menyia-nyiakan kesempatan, kelak kita akan menyesal. Karena setiap ketaatan selalu mendatangkan upah, yaitu kehidupan yang kekal. Ingat, setiap ketaatan selalu mendatangkan upah. Apa itu upahnya? Kehidupan yang kekal. Ingat, kehidupan yang kekal. Dunia ini mungkin Bapak Ibu Saudara, kita memiliki batas waktu limit. 80 tahun sudah sangat hebat. Tapi kehidupan yang kekal, bayangkan jika kita menukarkan kehidupan di dunia dengan kehidupan yang kekal, tidak sebanding. Tapi karena kita terlena, kita terlalu mencintai kedagingan, kita tukar hal-hal itu. Jadi kami percaya di hari ulang tahun kita ini, di hari ulang tahun Bapak Ibu Saudara sedang mendengarkan, bagaimana ke depannya. Dengan 1 tahun umur yang Tuhan tambahkan bagi Bapak Ibu Saudara, bagaimana ke depannya? Sudahkah 1 tahun yang lalu, tahun-tahun yang lalu kita menggunakan waktu kita dengan baik? Menggunakan kesempatan kita dengan baik? Atau malah kita semakin buruk? Tapi jika kita benar-benar sadar dengan apa yang kita dengar hari ini, dan kita mau belajar, kita mau diubah, kita mau semakin disempurnakan di dalam Tuhan, kita dengarkan dan kita kerjakan pelan-pelan. Belajar, dan belajar. Dengan tekun tapi, dengan disiplin. Jangan katakan tidak ada waktu, jangan katakan aku tidak bisa. Kita bisa. Kita beri hati kita, bila perlu kita paksa. Karena zaman ini sudah akhir zaman. Tidak ada lagi kita tinggal di zona nyaman kita, terlalu mencintai diri kita sendiri, memuji-muji diri kita sendiri. Sehingga apa? Kita tidak menerima masukan dari orang lain. Bahkan khotbah dari hamba-hamba Tuhan pun mental dari kita. Bisa jadi masuk kiri, keluar kanan, atau tidak masuk sama sekali. Kita bayangkan Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi ke depannya. Bahkan saat Tuhan datang, apa yang terjadi? Kita mendapatkan kesempatan untuk menikmati kehidupan yang kekal di surga, atau kebinasaan yang kekal itu. Mari kita pikirkan, 1 tahun Tuhan telah tambahkan, bersyukurlah, pergunakan waktumu menerima mahkota kemuliaan. Untuk kesempatan yang Tuhan berikan, nanti hadiahnya menerima mahkota kemuliaan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kesempatan, waktu yang begitu baik yang Kau berikan bagi kami, dan juga Bapak Ibu Saudara yang telah mendengar renungan ini. Kami percaya semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Engkau begitu baik bagi kami, Engkau begitu luar biasa bagi kami. Engkau menyatakan kasih kemurahan-Mu bagi setiap Bapak Ibu Saudara yang telah mendengar renungan ini. Engkau telah menambahkan umur mereka 1 tahun dengan kesehatan atau mungkin sakit penyakit yang boleh mereka alami Tuhan dalam 1 tahun ini. Kami percaya Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan pulihkan mereka. Hal-hal yang luar biasa Tuhan semakin tunjukkan bagi anak-anak Tuhan, agar mereka semakin melihat bahwa Tuhan Yesus ada, dan janji-Mu ya dan amin bagi mereka. Jika mereka keadaan sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Jika mereka Tuhan merindukan keturunan, Tuhan jamah buah kandungan ibu-ibu yang merindukan keturunan. Jika ada dari antara anak-anak Tuhan yang belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik menurut waktu dan kehendak-Mu. Anak-anak Tuhan yang dalam studi, baik siswa, mahasiswa, Tuhan cukupkan mereka. Terlebih Tuhan berikan mereka pengertian, Tuhan berikan mereka kepintaran, agar mereka Tuhan boleh menerima, boleh mengikuti setiap mata pelajaran di studi mereka. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa, kekurangan, kelemahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jika saudara terberkati dengan renungan ini,
Mari ikuti dengan tekan tombol subscribe untuk berlangganan dan bagikan video-video kami untuk boleh memberkati anak-anak Tuhan di luar sana, bahkan orang-orang yang sedang mencari Tuhan, yang belum mengenal Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, amin.